Berdasarkan pengakuannya pada 8 April tahun 2026, Anissa bersama seorang rekannya bernama Selamat pernah mengambil uang sebesar 4 juta rupiah dari rumah nenek Dumaris. Saat kejadian berlangsung, hanya Arnold yang berada di rumah dan tidak ada orang lain di lokasi. Setelah berhasil membawa uang tersebut, Anissa langsung berangkat ke Medan. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, status Anissa yang disebat-sebat sebagai mantan menantu nenek Dumaris ternyata tidak sepenuhnya benar. Faktanya, secara hukum Anissa masih berstatus sebagai menantu, karena ia belum resmi bercerai dengan Arnold, anak nenek Dumaris. Selama ini, Anissa hanya pergi meninggalkan rumah tanpa menyelesaikan proses perceraian. Sementara itu, Selamat yang selama ini dianggap hanya sebagai rekan atau temannya, ternyata telah menjadi suami barunya. Anissa dan Selamat diketahui telah menikah, siri, dan menjadi pasangan yang bekerja sama dalam melakukan aksi kriminal terhadap keluarga nenek Dumaris. Awalnya, rencana yang disusun Anissa disebut hanya berupa aksi perampokan dan tidak bertujuan untuk menghilangkan nyawa para korban. Namun, seiring waktu berjalan, rencana tersebut berubah menjadi niat untuk menghabisi nyawa korban. Pergeseran motif ini dipicu oleh perpaduan rasa kecewa, sakit hati, dan dendam pribadi terhadap nenek Dumaris. Padahal, jika melihat kesehariannya, nenek Dumaris dikenal sebagai sosok yang sangat baik, ceria, dan menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Belum diketahui secara pasti apa yang membuat mantan menantu, atau mungkin masih berstatus menantu korban, menyimpan rasa sakit hati. Selama tinggal di rumah korban, Anissa mengaku sering menerima perlakuan yang menurutnya tidak menyenangkan, seperti dimarahi hingga mendapat kata-kata kasar. Kondisi tersebut diduga menimbulkan luka emosional yang mendalam. Selain faktor dendam pribadi, motif ekonomi juga disebut turut memicu aksi tersebut. Para pelaku diduga tergiur dengan barang-barang berharga milik korban. Dengan demikian, tindakan itu tidak hanya dilatar belakangi rasa sakit hati, tetapi juga keinginan untuk menguasai harta benda korban. Untuk memuluskan rencananya, Anissa sempat mengajak Selamat, yang merupakan suami sirinya, untuk merampok sekaligus menghilangkan nyawa nenek Dumaris. Tidak hanya itu, mereka juga melibatkan dua orang lainnya, yakni Erwandi dan Lisbeth. Diketahui, Anissa dan Lisbeth sudah berteman dekat sejak duduk di bangku SMP di Sumatera Utara. Setelah itu, muncul dua versi berbeda terkait perjalanan para pelaku. Versi pertama menyebutkan bahwa pada Sabtu, 25 April tahun 2026, para pelaku menyewa mobil Xenia dari wilayah Medan untuk berangkat menuju Pekanbaru. Sementara versi lainnya menyatakan mereka melakukan perjalanan dari Aceh ke Pekanbaru. Hingga kini, belum diketahui secara pasti mana informasi yang benar. Namun yang jelas, para pelaku akhirnya tiba di Pekanbaru pada Minggu, 26 April tahun 2026. Sesampainya di sana, mereka disebut sempat menginap di sebuah hotel di kawasan Jalan Riau, guna menyusun rencana aksi pembunuhan tersebut. Selama beberapa hari, mereka juga melakukan survei terhadap rumah korban, mengamati situasi sekitar, serta memantau aktivitas korban dan warga di lingkungan setempat. Karena sempat kehabisan biaya, para pelaku bahkan terpaksa bermalam di sebuah SPBU di Jalan Pramuka yang lokasinya tidak jauh dari rumah korban. Hal itu menunjukkan betapa seriusnya mereka menjalankan rencana tersebut hingga rela menginap di area pom bensin. Lalu, pada Rabu 29 April tahun 2026, para pelaku berpindah ke Masjid Pertamina Hulu Rokan agar bisa memantau situasi dari lokasi yang lebih dekat. Mereka sempat beberapa kali mengubah rencana, bahkan hingga 4 kali, demi memastikan aksi yang akan dilakukan berjalan aman dan lancar. Salah satu rencana yang sempat muncul adalah menghabisi 4 anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Saat melakukan survei lokasi, mereka kemudian memutuskan untuk menargetkan seluruh anggota keluarga karena alasan keterbatasan biaya. Sehingga bukan hanya nenek Dumaris yang menjadi sasaran. Di antara mereka, terdapat Pak Salmon, Arnold, seorang anak perempuan yang sedang bekerja saat peristiwa itu terjadi, serta tentu saja nenek Dumaris. Setelah itu diputuskan bahwa Anissa akan lebih dulu menghubungi Arnold untuk mengatur pertemuan. Seperti yang diketahui, Anissa dan Arnold sudah menikah, dan Arnold disebut sebagai penyandang kebutuhan khusus. Bagaimana komunikasi di antara mereka terjadi tidak diketahui secara pasti. Namun yang jelas, pada saat itu para pelaku bertemu dengan Arnold di sebuah ruko di Jalan Jenderal Sudirman. Arnold datang menggunakan sepeda motor. Dalam pertemuan tersebut, para pelaku menanyakan siapa saja yang berada di rumah saat itu. Tanpa menaruh curiga, Arnold mengatakan bahwa hanya ibunya yang sedang sendirian di rumah. Karena situasi tersebut dianggap sangat mendukung,
dan menjadi kesempatan emas bagi para pelaku. Mereka akhirnya merencanakan untuk menghabisi nyawa Nenek Dumaris yang saat itu sendirian di rumah, sehingga dinilai lebih mudah menjadi sasaran. Setelah melakukan pertemuan dengan Arnold, para pelaku kemudian melanjutkan aksinya dengan bergerak menuju kediaman korban. Setibanya di rumah korban, para pelaku terlebih dahulu memarkirkan mobil mereka di tepi jalan, tepat di depan kediaman Nenek Dumaris. Setelah itu, Anissa bersama temannya, Lisbeth, masuk ke dalam rumah dengan berpura-pura sebagai tamu biasa. Demi menghindari kecurigaan, Anissa bahkan bersikap sangat sopan dengan menyalami sekaligus mencium tangan Nenek Dumaris. Selanjutnya, mereka terlibat percakapan santai layaknya kunjungan biasa. Suasana terlihat begitu wajar hingga korban sempat berkata, "Sudah lama kamu tidak kesini." Tumben datang. Sikap ramah dan baik hati Nenek Dumaris membuatnya sama sekali tidak menaruh curiga terhadap kedatangan mereka. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Slamet masuk ke rumah dengan berpura-pura sebagai pengemudi ojek online. Ia meminta pembayaran sebesar Rp300.000 untuk pesanan yang disebat-sebat dibuat oleh anak Nenek Dumaris. Namun, korban mengaku tidak pernah memesan barang atau layanan apapun. Ia menolak memberikan pembayaran. Dalam kondisi tersebut, Slamet yang sudah menggenggam balok kayu mendadak bertindak brutal tanpa peringatan. Ia mengayunkan balok itu hingga 5 kali, menghantam bagian kepala dan dada korban, sehingga Nenek Dumaris tewas di tempat. Setelah kejadian itu, jasad Nenek Dumaris kemudian diseret ke area dapur untuk disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang-orang yang nantinya kembali ke rumah tersebut. Sementara itu, 3 pelaku lainnya menguras barang-barang berharga milik korban. Dalam sejumlah adegan, terlihat mereka memasuki setiap ruangan sambil berupaya menutupi wajah agar tidak terekam kamera pengawas. Mereka juga menghancurkan setiap CCTV yang ditemukan, meski tindakan tersebut sebenarnya sia-sia. Kamera tersebut memang sudah tidak dapat digunakan untuk merekam lagi. Namun, seluruh rekaman sebelumnya masih tersimpan dengan baik di DVR. Tak lama setelah peristiwa itu terjadi, Arnold datang ke rumah menggunakan sepeda motor dengan sikap yang tampak biasa saja. Di saat yang sama, Anissa dan Lisbeth sudah lebih dulu meninggalkan rumah. Keduanya terlihat terburu-buru, tetapi sama sekali tidak merasa cemas terhadap Arnold, karena mereka memahami kondisi Arnold sebenarnya. Anissa tampak membawa tas ransel yang terlihat penuh berisi barang. Sebelum Arnold sempat memasuki rumah, Anissa bersama Lisbeth langsung menahannya dan mengajak berbicara di luar rumah guna mengalihkan perhatiannya. Pada saat yang sama, Slamet dan Erwandi masih berada di dalam rumah. Diduga tengah menyelesaikan aksi mereka dengan mengambil barang-barang yang ada di lokasi. Setelah seluruh aksi selesai dilakukan, para pelaku meninggalkan lokasi kejadian dengan tenang. Anissa, Slamet, dan Erwandi pergi menggunakan mobil, sementara Lisbeth membonceng Arnold dengan sepeda motor. Mereka lalu berkumpul di sebuah ruko di Jalan Jenderal Sudirman. Di lokasi itulah kepanikan mulai muncul setelah mereka menyadari perbuatan yang baru saja dilakukan. Mulai muncul rasa penyesalan dalam diri mereka. Sementara itu, Arnold hanya terus mengangguk karena belum sepenuhnya memahami situasi yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, mereka kembali mengajak Arnold pergi dengan dalih ingin menemui keluarga di daerah Minas, Kabupaten Siak. Selama perjalanan, Anissa, Slamet, dan Erwandi tetap menggunakan mobil tersebut. Sementara itu, Lisbeth membonceng Arnold menggunakan sepeda motor menuju Minas. Setibanya di sana, Arnold ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku dan hanya diberi uang Rp50.000. Situasi tersebut diduga merupakan bagian dari rencana untuk menyingkirkan Arnold, namun kemungkinan para pelaku masih ragu untuk benar-benar mencelakainya. Pada akhirnya, Arnold hanya ditelantarkan begitu saja. Para pelaku mengetahui bahwa Arnold merupakan penyandang kebutuhan khusus dan memiliki sifat polos. Karena itu, mereka menganggap Arnold tidak akan mampu berbuat banyak atau memahami situasi yang sebenarnya. Sepeda motor milik Arnold pun turut dibawa kabur. Tindakan tersebut diduga dilakukan agar Arnold tidak bisa segera pulang ke rumah dan tidak mengetahui bahwa ibunya telah dibunuh. Setelah kejadian tersebut, para pelaku kemudian melarikan diri ke wilayah. Beredar informasi bahwa usai melakukan aksi keji itu, mereka sempat menggelar pesta narkoba. Dugaan tersebut diperkuat setelah hasil tes urina menunjukkan bahwa Anissa dan Slamet positif mengonsumsi narkotika jenis metamfetamin. Sumber lain menyebutkan bahwa seluruh pelaku sebenarnya positif mengonsumsi narkoba. Mereka diketahui menggunakan metamfetamin atau ekstasi sebelum melakukan aksi keji tersebut.
Pengaruh zat itu diduga membuat mereka bertindak tanpa rasa takut maupun beban saat menghilangkan nyawa korban. Pengaruh narkoba diduga membuat para pelaku berubah niat. Awalnya mereka hanya berniat merampok korban, namun kemudian memutuskan untuk menghabisi nyawanya. Karena itu, aksi tersebut diduga bukan semata-mata dilatar belakangi motif balas dendam, melainkan juga dipicu efek barang haram yang membuat emosi dan adrenalin mereka semakin tak terkendali. Setelah kejadian, para pelaku sempat berpencar, hingga akhirnya Anissa dan Slamet ditangkap di Aceh Tengah pada Kamis malam, 30 April tahun 2026. Sementara itu, Erwandi dan Lisbeth berhasil diamankan di kota pada Jumat malam, 1 Mei tahun 2026. Dalam proses penangkapan, Slamet dan Erwandi terpaksa diberikan tindakan tegas terukur setelah mencoba melawan petugas, sehingga keduanya mengalami luka tembak di bagian kaki. Dari para pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa perhiasan emas, telepon genggam, laptop, jam tangan, speaker, uang tunai, termasuk mata uang asing, serta flash disk yang berisi rekaman CCTV. Rekaman tersebut rupanya sempat dibawa oleh para pelaku. Saat ini, keempat tersangka telah diamankan di Polresta Pekanbaru. Mereka dikenakan pasal berlapis terkait pembunuhan berencana, serta pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolresta Pekanbaru menyebutkan bahwa para pelaku dijerat pasal 459, pasal 458 ayat 3, dan pasal ke-479, ancaman hukuman yang dikenakan berupa pidana mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Jadi, itulah kronologi kasus yang saat ini sedang sangat viral di Indonesia karena rekaman CCTV-nya terlihat begitu jelas. Hingga sekarang, proses kasusnya pun masih terus berjalan. Kalau nantinya ada perkembangan terbaru, tentu akan kembali kita bahas. Buat kalian yang bertanya soal kondisi Arnold dan keluarganya, sejauh ini masih belum ada informasi atau update terbaru terkait keadaan mereka. Jika terdapat kekeliruan dalam video, informasi yang kurang lengkap, atau perbedaan pandangan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sampai di sini cerita dari kami. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.